bahasa, jadi pakai TV untuk latihan bahasa. Saya sih dosen bahasa. Nah, dari situ. Sehingga ia melarikan diri dan masuk ke dalam lubang. Ternyata awal mulanya tupai ini memakan biji kacang yang ia temukan di dalam rongga-rongga pohon. Dan semua biji-biji kacang tersebut adalah milik burung pelatuk yang ia simpan di dalam rongga-rongga kayu sebagai lumbung makanan baginya. Ada konten milik Harris Kue di channel Orvala. Ternyata dua orang YouTuber ini berbagi rezeki dan tidak pelit. Maka tidak heran konten keduanya begitu cepat mendunia. Berbagi rezeki dan berbuat baik itu banyak anugerah. Konten ini juga dibuat karena sangat kontra dengan watak tupai yang suka mencuri dan mengganggu milik makhluk lain. Seperti tupai-tupai yang ada di Gaza. Apakah itu? Bagaimana dengan daerah pertanian dan lumbung makanan warga di Palestina? Seperti tampak di video ini, makanan ternak terpaksa dikonsumsi untuk bisa bertahan hidup karena tupai-tupai di Gaza sangat ganas. Can you help me? I'm very scared. Tupai-tupai di lokasi ini punya senjata pemusnah massal. Tupai yang melakukan pemusnahan suatu bangsa yang semula sangat sejahtera karena kemerdekaannya. Genosida seolah dibiarkan masyarakat dunia. Pegiat hak asasi manusia seolah-olah semuanya menutup mata. Ini adalah ladang perjuangan kemanusiaan. Kayu sebagai lumbung makanan baginya. Dan tahukah kalian, pada musim pohon ek berbuah, maka burung pelatuk ini akan mengumpulkan biji-biji tersebut dan menyimpannya di dalam rongga kayu seperti ini. Seberat 1 ton yang tidak meledak ini dijatuhkan oleh tupai-tupai pemangsa. Bukan hanya makanan milik orang Palestina, tapi juga memangsa tubuh dan nyawa ibu hamil dan anak-anak balita. Mari kita simak makanan ibu dosen dari Rusia tadi. Seorang profesor yang hidup di apartemen itu, ternyata makanan pokoknya bukanlah nasi. Lalu apa? Dan bagaimana bangsa di Rusia membudidayakannya? Tampak seperti perilaku burung yang belajar mengawetkan makanan di batang pohon sebagai gudangnya. Tapi gudang makanan di batang pohon itu diganggu oleh tupai yang tidak tahu diri. Jika Rusia kini berperang dengan Ukraina, karena ada tupai yang ingin mengganggunya bukan? Tupai yang memiliki senjata modern, pemusnah massal, yang tentu saja sangat berbahaya. Setiap makhluk di bumi ini wajib mempertahankan hidup dari ancaman makhluk lain, seperti burung yang terpaksa menyerang tupai, mengusir tupai dari Ukraina atau tupai dari jalur Gaza. Ternyata hewan sebagai makhluk di bumi ini adalah gambaran kehidupan, yaitu selalu ada makhluk yang bekerja sama dengan nafsu iblis. Makhluk-makhluk di bumi ini diberi Allah senjata untuk mempertahankan diri dari cuaca ekstrim, dari musim paceklik, musim kemarau, musim dingin, dan ancaman makhluk lain. Maka terciptalah gudang makanan, pengawet makanan, ilmu bercocok tanam, dan ilmu saling membantu. Walau di balik itu, pencuri juga sedang mengatur strategi. Maka akidah akhlak juga. bisa Terus mengaturnya. misalnya bedanya dapur kami dari dapur orang Rusia biasa itu rice cooker. Rice cooker gimana? Iya, ini ada rice cookernya. Coba. Emang bedanya apa? Karena orang Rusia biasanya nggak pakai rice cooker. Oh, biasanya pakai apa? Nggak, berarti ya udah. Orang Rusia kalau masak nasi mereka rebus pakai panci. Jadi ada nasi yang ada di plastik kecil, tinggal taruh di air panas yang lagi merinding udah jadi. Udah jadi gitu aja. Ini isinya Itu apa? diajak nyasar sama dia. Oh gitu. Nggak, jadi saya kayak rasanya bukan ngetes sih, tapi ya kayak lihat ya. Lihat suka jalan kan. Buat saya itu sangat penting gitu. Iya sih. Pada date kedua dia bilang, kamu sama saya ke Indonesia aja. Oh gitu. Iya. Terus mau nggak? Saya bilang iya. Iya. Inilah kehidupan modern teknologi tinggi yang sangat berlawanan dengan kondisi di Palestina yang terpaksa memakan makanan ternak demi untuk bertahan hidup. Padahal saat dahulu merdeka begitu sangat sejahtera. Itulah pentingnya pemerintahan yang kuat. Soalnya kalau kita di apartemen di Indonesia mungkin kalau bisa ada oven atau apalah gitu. Jadi itu emang orang yang punya hobi atau memang orang kaya. Iya. Orang yang mampu gitu. Kalau di Rusia oven itu wajib. Wajib ya? Nah itu wajib guys. Jadi bukan buat orang kaya atau orang mana nih. Nah ini guys, ini kalau misalnya kalau beli aqua tuh sekecil ini. Ya. Berarti sekecil itu ya? Biasanya ya 6 liter kita kadang beli 2-3 botol. 3 botol langsung. Kadang punya dispenser.
Jika makanan di Indonesia seperti ini, tidak bisa terlepas dari beras yang dari tanaman padi. Mari kita simak makanan pokok di Rusia bukan dari padi. Makanan pokok di Rusia adalah grecek. Ini sumber alami kaya serat dan karbohidrat. Makanan ini dicerna secara perlahan, sehingga energi yang dihasilkan pun dilepaskan secara bertahap selama beberapa jam. Ketika hendak mengonsumsi grecek, sebaiknya makan tanpa tambahan garam atau gula. Namun, supaya lebih sedap, Anda bisa menambahkan sayuran segar dan sayuran hijau. Grecek bisa direbus dalam air, tapi di Rusia biasanya dikukus supaya nutrisinya tetap terjaga. Jadi ada nasi yang ada di plastik kecil, tinggal taruh di air panas yang lagi berending udah jadi. Udah jadi gitu aja. Ini isinya apa, Kak? Di sini mesin cuci piring. Hah? Gimana dia buka? Bukannya gini. Wow. Jadi tinggal kita taruh, ada kayak deterjennya taruhnya di sini. Tutup. Terus nyala. Nyala deh. Nggak usah pakai tangan. Ini pas sampah. Ya, sampah. Ini semua Ini juga piring terus oven. Oven. Lainnya. Kalau kompor di Rusia kebanyakan listrik. Oke. Karena tetap sih di rumah yang lama selalu ada gas. Oke. Tapi biar lebih aman sih ada listrik. Oke. Ini kompor tanam ya? Iya, kompor ya. Nah, masalahnya kalau kita di apartemen di Indonesia mungkin kalau bisa ada oven atau apalah gitu. Jadi itu emang orang yang punya hobi atau memang orang kaya. Iya. Orang yang mampu gitu. Kalau di Rusia oven itu wajib. Wajib ya? Nah, itu wajib guys. Jadi bukan buat orang kaya atau orang banget nih. Nah, ini guys, ini kalau misalnya kalau beli aqua tuh sekecil ini. Ya. Berarti sekecil itu ya, Kak ya? Biasanya ya 6 liter kita kadang beli 2-3 botol. 3 botol langsung. Tips buat teman-teman Indonesia Kadang yang punya ingin dispen. ke luar negeri gitu, pengen ke Rusia deh. Selamat datang. Gitu aja, berapa salah mas? Rahasia gitu. Bahasa Rusia sih. Bahasa Rusia aja. Oke, Iya. penting banget. Belajar bahasa asing itu sangat penting sesuai keperluannya. Seperti ibu dosen ini yang berbeda dengan Haris Kai. Jadi pakai TV untuk latihan bahasa. Saya sih dosen bahasa. Nah, Oh, dosen dan bahasa. karena itu, iya, saya belajar waktu kuliah juga belajar bahasa Indonesia karena pertama Indonesia itu negara yang luar biasa dan saya pernah jalan-jalan ke sana dan saya sendiri pas ke sana kayak jatuh cinta sama negaranya yang luar biasanya dan juga karena suami saya orang Indonesia. Ibu nikah sama orang Indonesia. Yo, kenapa nggak bilang dari tadi? Ya mau nggak mau harus itu lucunya kena. I see. Saya sih kaget itu apa anak see. kecil di Omo TV itu nggak mungkin tapi saya sampai sekarang masih It's possible. I get that a lot gitu. Emang banyak yang bilang, kamu masih muda tapi suaranya gitu. Emang banyak bilang sih gitu. minum vitamin apa ya buat mudanya. Only my clothes still left. Even I must eat animal food to stay alive. Dua dunia yang perbedaannya sangat kontras. Gambar kanan adalah korban serangan sekelompok tupai pemilik senjata nuklir dan kehidupan di negara yang aman dan tentram karena negara itu memiliki senjata nuklir juga. Lalu bagaimana nasib negara lain yang tidak memiliki nuklir lainnya? Please share this video in your story so more people maybe will help us. Memiliki rakyat yang mahir berbahasa lintas dunia itu untuk menciptakan pula pemerintahan yang kuat. Dan itu sangat penting untuk menjaga rakyatnya dari gempuran para tupai-tupai yang suka menjarah milik makhluk lain. Bahkan kini 2024 genosida yang tampak seperti dilegalisasi organisasi dunia. Negara yang kontra tidak berani melawan secara frontal. Seharusnya umat manusia itu saling bantu, seperti kaum ibu yang membantu orang yang pura-pura buta di sosial eksperimen ini, bukan meniru tupai yang mencuri makanan burung. Di video lainnya, hanya di dalam rongga kayu seperti ini. Hal itu ia lakukan sebagai lumbung persediaan makanan ketika memasuki masa untuk bereproduksi. Biji yang terjatuh pun akan diambil oleh tupai. Maka pantas saja ia marah pada tupai ketika ia mengganggu lumbungnya. Apa yang terjadi di antara tupai dan burung pelatuk ini? Di mana tampak burung pelatuk ini terus mengganggu dan mematuk tupai. Seolah-olah
Ia sama sekali tidak menyukai kehadiran tupai berada di situ. Sehingga ia melarikan diri dan masuk ke dalam lubang. Mari kita lihat perilaku tupai yang mengirim bom seberat 1 ton berikut ini. Untuk apa mereka melakukan genosida hingga di Rafah? Pembantaian atau genosida dilarang tayang gambarnya di YouTube atau di medsos lainnya. Karena hukum internasional membuat ketentuan itu, namun para seniman terus berkarya seperti lagu dan konten ini. Dan dunia kita ibadah banyak caranya, menghibur masyarakat itu bentuk ibadah mulia. Teater musik dan tari menggambar dengan makna kebaikan itu bernilai tinggi, ibadah mulia sekali. Tari dan bernyanyi sertakan niat baik menghibur dan tersenyum. Itulah ibadah yang indah, kepegunungan yang indah. Tari dan bernyanyi yang indah, ku pegang indah. Hari anak-anak wajib masuk sekolah, tapi ya kita bisa melihat sangat-sangat ramai. Tapi kita memang sangat menikmati suasananya. Ini kalau kita lihat petanya itu besar sekali, dan di sini ada banyak-banyak pavilion, banyak-banyak gedung yang semua punya topik sendiri. Dan yang sangat menarik di sini itu dari banyak-banyak kota juga, dari banyak daerah Rusia orang datang dan bawa teknologi, bawa barang, bawa sesuatu ilmu atau yang mereka bangga apa dari regionnya. Mereka datang ke sini, ada gedung besar dan ada semua republik, ya bisa bilang semua daerah dari seluruh Rusia datang ke sana, dan juga ada dari Saint Petersburg, ada semua. Dan dunia kita ibadah banyak caranya, menghibur masyarakat itu bentuk ibadah mulia. Teater musik dan tari menggambar dengan makna kebaikan itu bernilai